Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Gemilang. Ya, berjumpa dengan saya Bu Rosidah dalam acara podcast Ngopi Alang. Ngobrol happy, anak Semalang. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sukses menulis karya ilmiah sains. Dan bintang tamu kita hari ini adalah Bapak Muhammad Rauf SPD MSI. Iya, betul, Nah, betul. panggilannya apa Pak Rauf? Pak Rauf. Oh, Pak Rauf. Oke. Jadi Pak Muhammad Rauf panggilannya Pak Rauf ya. Saat ini mengajar di mana Bapak Rauf? Saya mengajar di SMA Bekir 2 Kayen dan SMP Negeri 3 Pati. Negeri 3 Pati. Iya. Nah, biar lebih tahu tentang Pak Rauf, nah kita tanya-tanya ya, prestasi apa sih yang pernah diraih Pak Rauf dalam bidang penulisan karya ilmiah sains? Jadi gini, saya itu enggak pernah berprestasi. Jadi anak-anak saja yang saya bimbing itu yang berprestasi. Jadi saya juga bukan guru teladan bukan. Tapi alhamdulillah anak-anak yang saya bimbing itu pernah meraih sesuatu yang tertinggi. Jadi anak-anak yang saya bimbing pernah kita ajak di kompetisi gengsi internasional, Genius Olympiad di Amerika Serikat. Kemudian IYIBO International Young Inventor Project Olympiad di Rusia, bekas Rusia. Kemudian Mustratek itu di Brasil. Mustratek Brasil itu 2 kali. Di Georgia itu juga 2 kali, bekas Rusia. Kemudian ke Thailand ini ASPC. Lupa itu judulnya tuh. Saking banyaknya jadi Iya. Pak Rauf sampai lupa nih. Singkatannya lupa ya, di Thailand. Ya itu. Saya kira itu. Jadi ke Amerika Serikat 1 kali, ke bekas Eropa itu bekas Rusia 2 kali, ke Brasil 2 kali, dan ke Thailand 1 kali. Yang baru disebutkan Bu yang di luar negeri. Iya. Belum yang di tingkatan nasional. Iya. Di kabupaten, ya Pak. Iya, iya. Nah, kira-kira judul-judul yang pernah dilombakan yang sudah tembus sampai ke internasional. Nasional, internasional dulu aja, nanti Pak Rauf malah sampai keluar. Jadi kalau judul dalam bahasa Inggris itu saya lupa. Tapi kalau tema-temanya saya masih ingat. Karena ya saya kalau bimbing itu kan saya sifatnya itu hanya mengarahkan saja, saya tidak sampai detail sampai apa judul gitu. Jadi kalau yang ke Amerika Serikat itu di Genius Olympiad ini adalah temanya tentang bagaimana membuat batako tahan gempa. Jadi membuat batako tahan gempa. Ini materialnya menggunakan limbah tebu. Nah, limbah tebu gitu. Campurannya apa Pak? Iya. Kemudian kalau di IYIBO International Young Inventor Project Olympiad itu adalah material komposit untuk bahan baku industri. Jadi bahan baku industri ini salah satunya adalah sangat dimungkinkan untuk digunakan sebagai pelapis lambung pesawat gitu. Itu menggunakan bahan apa Pak? Menggunakan bahan dari dari kulit singkong. Pati gitu. Kan khasnya kulit singkong itu. Iya. Banyak sekali di sana berlimpah itu. Iya. Kemudian juga berikutnya ini biopestisida. Biopestisida ini dari bahan kelotok randu. Kulitannya randu. Kulitannya randu gitu. Itu dan banyak sekali lah, saya lupa itu. Tapi yang beberapa yang fenomenal, karena ada beberapa yang mendapatkan penghargaan dari TV nasional itu. Jadi bukan hanya berita tapi penghargaan. Itu yang pertama adalah tadi
biofungisida dari kelompok Landu itu mendapatkan penghargaan dari Kikendi Yonghirus. Jadi Kikendi Yonghirus itu adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada hero-hero atau orang-orang yang berjasa di dalam bidangnya masing-masing gitu. Itu Kikendi Yonghirus. Kemudian juga ada sampai dipanggil ke acaranya Kick Andy juga itu. Ya dua kali. Jadi di samping penghargaan juga, di samping penghargaan juga istilahnya itu tadi untuk talk show-nya gitu. Tapi itu sekali lagi, saya hanya memfasilitasi saja. Gitu. Di balik layar, tapi sangat gitu. Menentukan sekali. Gitu, ya betul. Nah, dari bimbingan yang sudah banyak dilakukan, minimal kan Pak Rauf juga suka dengan menulis karya ilmiah, ya seperti itu. Kapan Pak Rauf itu mulai merasa tertarik untuk menekuni bidang menulis karya ilmiah ini? Kalau nulis karya ilmiah, terus terang saya tidak pernah nulis, tapi saya pernah belajar. Jadi saya pernah belajar dan pernah bisa. Saya itu alumni ITS. Jadi memang ITS itu basicnya adalah riset. Itu. Kalau Pak Karno itu kan ITB, itu mungkin teorinya bagus itu. Kalau saya kebaliknya risetnya yang bagus itu. Itu saja. Berarti kalau Bu Betty tadi kan, wah saya awalnya kan nggak suka ya, tapi akhirnya karena dia dibimbing sama Pak Rauf, terus dia dipaksa untuk jadi pembimbing care, akhirnya itu. Jadi kalau Pak Rauf kok bisa tiba-tiba jadi tertarik dengan tadi care atau menjadi pembimbing yang handal di care itu seperti apa? Ya, jadi mulai saya belajar. Jadi saya di ITS itu kan belajar tentang riset. Gitu. Jadi itu karena saya belajar, jadi memang tadi saya belajar dan bisa gitu loh. Jadi memang saya bukan istilahnya tertarik, tapi karena memang belajar di institusi gitu. Di S2-nya itu ya Pak? Iya, betul. S2-nya itu, terus saya tertarik, suka, terus mulai membimbing dan menghasilkan bibit-bibit. Iya, gitu. Memang handal itu ya. Nah, bagaimana selama ini proses pembimbingan yang biasa dilakukan oleh Pak Rauf sehingga bisa menghasilkan bibit-bibit yang handal, bibit juara seperti ini? Ya sebenarnya ya biasa, artinya ini tidak artinya harus istimewa. Ya intinya ketika kita bimbing ya jelas anak-anak itu harus berbakat yang kita bimbing. Jadi anak-anak yang berbakat dan mau dibimbing gitu. Jadi kalau anak-anak yang tidak berbakat ya susah kita bimbingnya kan gitu. Tapi kalau anak yang berbakat itu juga membimbing juga lebih mudah gitu. Untuk tahu bisa menarik dari sekian banyak, misalnya dari tadi kan SMA PGRI 2 bisa ribuan anak ya Pak. Untuk tahu bakat anak ini punya bakat di penulisan karya ilmiah apa tidak. Nah itu kita melihatnya dari seleksi. Dari seleksi itu. Jadi kita ada trik-trik sendiri untuk mencari anak-anak yang memang berbakat di bidang penulisan karya ilmiah. Ya seleksi. Jadi anak-anak yang memiliki kemampuan lebih nanti kita panggil, kita seleksi gitu. Jadi karena sekolah SMA PGRI itu kan sekolah pinggiran, sekolah desa. Jadi anak-anak bakatnya juga tidak banyak. Maka anak-anak yang tidak banyak itu kita seleksi gitu. Jadi kita seleksi. Pakai pendaftaran atau anak-anak yang kelihatannya memang agak unggul di bidang misalnya nulis atau misalnya biologi atau kimia, fisika itu kita ambil gitu Pak. Iya, jadi anak-anak itu yang unggul-unggul itu nanti kita seleksi. Nanti kan saya kalau nanti kan tahu anak ini bisa kan tahu gitu. Jadi saya pakai insting aja gitu. Mainnya nih insting. Iya, karena dia sukanya apa kan nanti kan bisa gitu. Yang penting itu anak itu istilah tadi memang memiliki bakat gitu. Nah, terus trik ataupun strategi yang biasa dilakukan di SMA 2 Kayen agar karya tulis yang sudah dibuat itu mampu menembus lomba-lomba tingkat nasional maupun internasional yang selama ini sudah dilakukan seperti apa? Ya, setidaknya kan tahapan-tahapan itu harus sesuai dengan tahapan-tahapan dalam melakukan sebuah riset gitu. Jadi yang utama kan itu. Jadi kalau suatu project sen atau riset
itu tahapan-tahapannya tidak terpenuhi ya tidak akan bisa nembus. Jadi nanti kan ada tahapan mulai dari apa itu pokoknya tahapannya kita ikuti semua itu istilahnya. Nah kalau sudah tahapan-tahapan nanti kan itu kemenarikannya itu menarik, artinya orang-orang lain itu tidak tertarik, kita bisa membuat itu menjadi menarik gitu karena memang belum pernah ada gitu. Jadi intinya kita ya berupaya untuk menghadirkan yang baru gitu. Nah, selama ini ide-ide yang muncul Mm-mm. itu biasanya berawal dari anak sendiri ataukah mungkin bapak ibu guru ada ide kemudian anak dikasih tahu atau seperti gimana Pak? Jadi ya saling apa mengisi. Jadi mungkin ketika anak-anak itu berkumpul itu nanti kan kita suruh untuk menuliskan tema-tema gitu. Nah nanti kalau tema-tema itu dia kadang anak itu kan tema-temanya tidak bagus, tapi walaupun itu bagus nanti kita arahkan. Jadi temanya misalnya ini memang intinya ini nanti kita belokkan supaya menarik gitu. Kan ide di anak itu masih datar, Ya, masih ya betul. belum bisa menjurus gitu lah. Nanti kita belokkan atau kita arahkan ke sini supaya lebih bagus kan itu. Gurunya berperan sekali. Ya, jadi memang istilahnya ya itu tadi setidaknya kan kalau kita sudah biasa kan oh ini nanti kalau sudah ini sudah sering dikerjakan orang gitu. Lah, coba ini yang tidak belum apalagi dengan istilahnya bahan atau tema yang sama tapi belum dikerjakan orang gitu. Jadi contohnya misalnya kan kelompok Randu itu kan banyak yang mengerjakan, bahkan Undip itu kan juga mengerjakan. Itu misalnya untuk membuat apa itu sabun atau apa gitu, atau mungkin ada yang bisa dibuat untuk biodiesel itu lah. Nanti coba kita cari sisi lain gitu yang belum mereka kerjakan gitu. Emang susah gitu, tapi kan kita harus berusaha semaksimal mungkin gitu. Nah, untuk di SMA PGRI sendiri, apakah selama ini ada program khusus misalnya ada jalan-jalan keluar dengan anak untuk mencari gambaran-gambaran baru atau ide-ide baru atau hanya cukup misalnya kamu carilah yang ada di sekitarmu gitu aja. Kalau jalan-jalan itu jarang ya. Jadi menurut saya ini kalau project sen itu anak itu harus punya base camp. Jadi punya base camp, nanti ada komputernya, ada internetnya, jadi setiap saat dia itu bisa ekspor gitu. Jadi itu ada ruangan khusus ya kita punya, jadi saya itu punya ruangan khusus di base campnya. Itu jadi lab itu untuk base camp saya dengan anak-anak, jadi tidak formal. Kalau nanti tidak ada base camp itu anak kan dengan guru mungkin kalau di situ kan sudah paling dengan saya saja atau pembina lain saja kan kadang-kadang punya ruang khusus di anak itu bebas ekspor di situ gitu. Jadi dari situ nanti kan kita misalnya menugaskan untuk coba kamu cari sesuatu yang lain lah, nanti kan nanti ada membuat catatan di buku itu, nanti ada catatannya itu nanti kita evaluasi gitu. Nah biasanya tuh di waktu istirahat atau pokoknya ada khusus dia luang main ke situ bebas. Jadi ketika mungkin dia kalau dia sudah tergabung dengan kita kan kita beri akses sepenuhnya, kapan saja kan bisa gitu. Nah ini untuk SMA PGRI kan sudah karya ilmiah seakan sudah jadi nafas ya Pak. Ya. Nafasnya. Nah bagaimana cara menciptakan? Nah siapa tahu kita bisa seperti SMA 2 kaya. Nah bagaimana cara menciptakan karya ilmiah itu biar bisa menjadi nafas bagi siswa-siswa yang ada di SMA kita itu. Ya itu tadi istilahnya tetap harus ada pionirnya dulu. Jadi ada pionirnya, kemudian istilahnya ada komunitasnya, kemudian tadi ada istilahnya tempatnya untuk berkumpul, dan yang jelas itu adalah tadi ada grupnya gitu. Itu kalau nggak dibuat itu ya nggak bisa gitu. Macam ada wadahnya yang nyaman agar anak itu mampu buat karya ilmiah, dapat berbicara, ngobrol bareng. Betul. Curhat dulu lah tentang karya ilmiah itu. Gitu. Nah, kalau di SMA PGRI itu kan
guru pembimbingnya KIR sendiri ada suatu tim ataukah hanya beberapa orang saja? Ya kita itu tim. Jadi kan kadang-kadang kita tidak menguasai tentang kimia misalnya. Ya nanti kita datangkan guru kimia untuk membahas itu gitu. Atau mungkin misalnya terkait dengan komputer gitu, ya kita minta bantuan Itu gitu. berarti enggak sudah di SK-kan, oh ini Enggak. pembimbingnya ini atau kita Ya kan kalau sudah pembimbing selesai, ada, tapi kan istilahnya kan nanti kan kalau kita kerja sudah lintas gitu. berarti yang Ya, biasa mungkin bisa membantu enggak. kita minta tolong guru ya lain Iya, kerjasama ya Pak, ya saling betul. mendukung. Jadi semua guru ikut Mm-mm. mm, Berkontribusi gitu. untuk menciptakan karya ilmiah itu. Ya, Nah, untuk Sobat Gemilang ya, SMA Negeri 1 Tulang ya, ya. Pak Ro'u punya nggak motivasi-motivasi untuk anak-anak biar lebih meningkatkan kemauannya dalam menuliskan karya ilmiah? Ya, motivasinya ya itu tadi. Jadi untuk anak-anak itu kata kuncinya ketika membuat suatu karyanya atau proyek itu kata kuncinya tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah. Jangan menyerah ya Pak. Menyerah gagal. Karena satu proyek itu yang sukses seperti sampai mendapat penghargaan di TV tingkat tinggi itu aja pekerjaan ini dikerjakan sampai 3 tahun. 3 tahun. Itu ada yang 2 tahun. Itu anaknya sama gitu. Jadi tidak boleh Oh, baru kelas 1 sampai kelas 3 itu. ya gitu. Misalnya Pak, baru sedikit sudah ngelokro ya sudah tidak bisa. Itu. Nah, bila itu nanti supaya tidak menyerah, ya tadi harus sering kumpul kita bahas-bahas ya itu. Itu. Seperti itu kan waktu mengerjakan itu kan yang mengerjakan itu belum tentu nanti dia menjadi tim itu yang menjadi itu yang istilahnya tidak setiap anak itu mau menerima kenyataan. Jadi dia ikut mengerjakan tapi nggak masuk tim itu. Nah itu juga harus dibangun kebersamaan gitu. Nanti solusinya gimana misalnya kalau ada? Ya harus sadar. Lah nanti kan kerja, misalnya kalau dia nggak ikut jadikan tim itu kan mesti dia punya kekurangan tapi dia sudah berkontribusi atau mungkin dari sisi kemampuan bicaranya bahasanya kan gitu karena kalau kompetisi skala internasional itu kan harus memiliki kemampuan dalam bahasa Inggris gitu ya. Baik Sobat Gemilang, ini kita minta closing statement ya dari Pak Ro'u. Silakan diberikan kepada Sobat Gemilang ya, kepada Sobat Gemilang, saya sebagai pembimbing karya ilmiah Sen Project, satu kata kunci, tidak boleh mudah menyerah. Gitu. Jangan menyerah ya. Itu jadi kalau belum selesai sampai kapanpun harus dikejar sampai dapat. Gitu. Jangan mudah menyerah. Itu kata kunci itu saja. Ya, jadi kata kunci dari Pak Ro'u hari ini adalah jangan menyerah ya. Oke, tetap semangat dan jangan menyerah ya. Iya. Terima kasih Pak Ro'u atas waktunya. Pengennya sih ngobrol lebih lama cuma karena keterbatasan waktu. Iya. Kita akhiri obrolan kita pada pagi hari ini. Ya, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan sampai ketemu lagi di episode Ngopi Alang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.